Pemirsa, Gunung Semeru nampaknya kembali erupsi dan juga ini mengakibatkan sejumlah aktivitas warga juga menjadi terganggu dan juga berdampak bagi kehidupan warga di sana. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana sebetulnya situasi di Geladak Perak. Sudah ada rekan kami Farah Manhila yang akan mengabarkan untuk Anda. Farah, apakah jalanan di sana masih ditutup dan bagaimana situasi Sungai Curah Kobokan di sana? Silakan. Iya, Rehana dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan situasi terkini di Jembatan Perak atau Glodok Perak yang berada di Kecamatan Candipuro. Ini merupakan penghubung atau akses dari Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, dan saat ini masih dalam proses pembersihan yang dilakukan oleh pihak Damkar, Dinas PU, BPBD dan sejumlah tim stakeholder terkait. Pasalnya memang putus karena tertutup material longsor sehingga tidak bisa dilalui kendaraan ataupun para pejalan kaki karena situasi yang mengkhawatirkan. Namun sejak pagi tadi pemirsa, upaya pembersihan sampai saat ini juga masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sebelumnya bahkan ketebalan material longsor, aliran lahar Gunung Semeru atau aliran bentuk kobokan, Anda bisa lihat ini bagaimana banjir lahar masih terus mengalir bahkan cukup deras sejak kemarin. Bahkan tadi waktu kami berada di titik orang ini juga banjir lahar masih terus mengaliri sejumlah wilayah, termasuk di daerah aliran sungai atau daerah aliran lahar bentuk kobokan yang Anda saksikan saat ini. Anda mungkin juga bisa menyaksikan bagaimana terlihat semacam kepulan asap ini berasal dari material guguran atau awan panas guguran berupa bebatuan yang besar-besar, dan sampai saat ini meski telah tertimpa atau terlewati banjir lahar, ini masih mengeluarkan kepulan asap yang mana menunjukkan bahwa suhu batu tersebut ini masih cukup tinggi sehingga masih mengeluarkan asap. Selain di sisi sebelah kanan saya, pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan bagaimana kondisi di sebelah kiri jembatan saya ini juga rupanya telah dipenuhi oleh kepulan asap akibat dari awan panas guguran atau APD dari Gunung Semeru. Jembatan ini pemirsa sebelumnya telah disiram air oleh pihak Damkar. Anda bisa melihat bagaimana kondisi jalanan di jembatan ini pemirsa juga bisa dikatakan cukup licin karena terkena material dari APG berupa lumpur, sehingga bagi para pejalan kaki maupun para pengguna kendaraan bermotor ini juga harus sangat berhati-hati untuk melintasi jembatan Glodok Perak ini pemirsa. Nah, ini juga Anda bisa menyaksikan bagaimana kepulan asap hasil dari APG awan panas guguran ini masih membumbung bahkan di aliran lahar besuk kobokan, dan aliran banjir lahar ini juga masih terpantau cukup deras pemirsa di bawah jembatan Glodok Perak sendiri. Dan hari ini pemirsa memang jembatan sudah dibuka setelah sebelumnya ini sempat ditutup demi faktor keamanan agar masyarakat tidak mengarah atau mendekat ke arah Gunung Semeru. Sementara itu pemirsa, berkaitan dengan kondisi Gunung Api Semeru yang bisa kami sampaikan saat ini berdasarkan pantauan dari pos pantau sejak pukul 6 pagi sampai 12 siang tadi pemirsa, ini pengamatan kegempaan telah terjadi 36 kali letusan dengan 5 guguran, 2 kali hembusan, 2 kali vulkanik dalam, serta 1 kali gempa tektonik jauh yang terjadi selama kurang. Sementara untuk pengamatan visual di Gunung Semeru sendiri pemirsa, ini gunung api bisa terlihat jelas hingga tertutup kabut 03. Artinya dari pukul 6 sampai pukul 12 ini pemirsa ada waktu di mana gunung api terlihat dan juga ada waktu di mana gunung api ini tertutup penuh dengan kabut sehingga tidak bisa terlihat.
Teramati juga pemirsa asap kawah utama ini berwarna putih dengan intensitas sedang tinggi sekitar 300 sampai 1000 meter dari puncak gunung api. Sementara berkaitan dengan cuaca saat ini pemirsa ini terpantau cerah hingga berawan dengan angin mengarah ke selatan dan suhu udara ini berkisar di antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Anda bisa saksikan ini di antara aliran lahar ini adalah tebing-tebing yang berada di Kecamatan Candipuro, dan ketika banjir lahar turun ini dikhawatirkan mengalami longsor dari bagian tebing-tebing sendiri. Tebing-tebing ini pemirsa sebelumnya juga dipenuhi oleh pepohonan yang berwarna hijau, namun begitu keluar guguran APG ini warna tebing-tebing dan pepohonan ini seketika berubah menjadi abu, termasuk di jembatan Glodok Perak sendiri yang sudah mulai tertutup abu. Dan mungkin bagi Anda tidak bisa melihat secara kasat mata begitu ya bagaimana kondisi abu yang ada di kawasan ini, namun begitu ada hembusan angin yang cukup kencang pemirsa, ini memang perlu hati-hati karena bisa saja ini mengenai mata kita karena abu yang berterbangan di kawasan jembatan ini memang juga cukup mengkhawatirkan, dan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pengendara utamanya roda 2 yang tidak mengenakan helm ataupun kacamata. Selain itu pemirsa, sampai saat ini satu alat berat ini juga masih terus dikerahkan untuk membuang material guguran ke dalam das atau dal dari Besuk Kobokan. Sementara informasi ini yang bisa kami sampaikan dari wilayah Jembatan Glodok Perak. Saya kembalikan ke Rehana di studio. Ya Farah, tadi Anda sampaikan bahwa jembatan ini sudah kembali dibuka seperti biasa. Lantas bagaimana aktivitas warga sekitar? Apakah ini sudah mulai melintasi jembatan tersebut dengan normal atau seperti apa Farah? Iya, sejak pagi tadi memang jembatan ini sudah bisa digunakan pemirsa oleh masyarakat yang biasanya memang akan menuju ke Kabupaten Malang maupun ke wilayah Lumajang. Selain itu pemirsa, banyak juga sebenarnya masyarakat yang tiba-tiba datang ke jembatan ini untuk mengabadikan peristiwa atau bencana ini pemirsa, dan menggunakan kamera atau HP-nya untuk membuat video atau foto di kawasan daerah aliran sungai Besuk Kobokan ini. Dan imbauan dari pemerintah ini sebenarnya sudah cukup jelas pemirsa, bahwasanya memang ada potensi banjir lahar yang terjadi jika pada Gunung Semeru atau puncak Gunung Semeru ini hujan, sehingga aliran banjir lahar atau aliran guguran ini akan terbawa dengan banjir lahar yang berpotensi juga menutup bagian jembatan ini, mengingat ini juga menjadi salah satu jalan menuju atau akses dari dua kabupaten tadi, yaitu Lumajang dan juga Malang, sehingga masyarakat ini diimbau begitu mengetahui adanya potensi, maksud kami cuaca buruk di kawasan Gunung Semeru ini diharapkan untuk bisa tidak melintasi jembatan. Dan banyak pula sebenarnya aktivitas warga yang berada di kawasan Kecamatan Prono Aji atau di wilayah lokasi zona merah yang juga menjadi lokasi terdampak dari bencana erupsi ini, sehingga masyarakat banyak yang bolak-balik dari kecamatan tersebut menuju Kecamatan Candipuro untuk menyelamatkan barang bawaan mereka. Sementara itu yang bisa kami laporkan, Rehana. Baik, Farah, jika jalanan ditutup kembali, apakah ada jalur alternatif lain yang mungkin ini bisa ditempuh oleh masyarakat yang ingin beraktivitas di sekitar sana? Iya, sebenarnya jika memang jembatan ini tidak bisa lagi digunakan untuk diakses menuju Malang maupun Lumajang dan sebaliknya, pemirsa, ada satu kawasan yang cukup dekat, namun memang aksesnya ini cukup terjal dan juga curam, sehingga biasanya banyak masyarakat yang memilih untuk memutar melalui wilayah atau Kabupaten Probolinggo untuk mengakses wilayah Malang maupun Lumajang dan juga sebaliknya. Jadi hanya tersisa dua akses tersebut, satu akses alternatif yang cenderung terjal ataupun curam jalannya, dan satu akses yang lebih aman digunakan karena ada jalan besar juga yang bisa digunakan oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun memang lokasi atau jaraknya jadi jauh lebih
panjang dan memakan waktu lebih lama karena harus memutar terlebih dahulu di wilayah Probolinggo. Rehana. Baik, terima kasih Farah Manhila mengabarkan langsung dari Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur. Ini jembatan sudah kembali dibuka ya, Re. Namun tentunya warga diimbau untuk tetap waspada dan juga selamat bertugas kembali, Farah. Jaga kesehatan Anda. Ya, pemirsa, erupsi Gunung Semeru ini membuat 178 orang yang terdiri dari pendaki, pemandu, dan porter urung turun Gunung Semeru kemarin sore. Mereka memilih bertahan di area Ranu Kumbolo dan hal itu dilakukan untuk menghindari arus materi erupsi Gunung Semeru yang mengarah ke Tenggara. Mereka pun dinyatakan dalam kondisi selamat dan dikabarkan hari ini mereka dievakuasi melalui jalur utara. Saat ini pendakian ke Semeru masih ditutup. Pukul 9.30 kondisi Ranu Kumbolo sudah clear, tidak ada pendaki